Shalom anak-anak semua, selamat berjumpa lagi dengan Pak dalam proses pembelajaran online biologi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ciri-ciri makhluk hidup yang belum sempat kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan ditambah lagi dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Kita mulai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang ini merupakan salah satu ciri yang menunjukkan bahwa benda atau makhluk itu termasuk dalam benda hidup atau makhluk hidup. Nah, tumbuh itu memiliki pengertian pertambahan jumlah dan ukuran sel yang tidak akan kembali lagi ke bentuk semula. Jadi otomatis kita membatalkan pemahaman orang bahwa tumbuh itu ke atas bukan ke samping ya, karena di sini perubahan jumlah ya dan ukuran sel. Otomatis kalau kalian punya badan bertambah besar itu masih termasuk dalam kategori tumbuh. Kemudian ada istilah berkembang. Berkembang adalah perubahan makhluk hidup menuju kedewasaan. Kedewasaan secara biologis itu bicara tentang kesiapan makhluk hidup untuk bereproduksi. Tumbuh dan berkembang secara biologis itu berjalan bersama dan tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Mereka harus berjalan satu arah dan tidak bisa satu lebih lambat dari yang lain. Nah, pada makhluk hidup yang lain selain manusia akan muncul istilah metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan. Nah, metamorfosis sendiri itu terbagi menjadi dua pada makhluk hidup yang lain, contohnya serangga dan hewan amfibi. Nah, serangga itu memiliki metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sempurna itu memiliki langkah-langkah pertama. Dia melalui namanya telur, setelah itu larva, kemudian masuk pupa atau kepompong, baru masuk ke hewan. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, itu dia tidak akan mengalami proses kepompong atau pupa. Dia langsung dari larva mengalami perubahan ke hewan sederhana atau serangga sederhana. Nah, itu untuk serangga. Kalau pada katak itu mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Dia mulai dari pergiliran keturunan, mulai dari berudu sampai pada katak dewasa. Kemudian ciri yang berikut adalah mengeluarkan zat sisa atau kita biasa sebut mengeluarkan, kalau kita manusia itu mengeluarkan air kecil, air besar biasa kita sebut ya. Nah, mengeluarkan zat sisa ini sangat penting bagi manusia ya. Misalnya kalau kita dalam sebuah ruangan, sampah itu kita tidak pernah buang, kita biarkan tertumpuk di dalam sebuah ruangan, otomatis itu akan menyebabkan sakit penyakit dan menghasilkan bau yang tidak enak, dan itu membuat kita tidak nyaman. Sama seperti tubuh kita juga. Kalau kita tidak mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh, itu akan menjadi racun bagi tubuh kita ya. Misalnya jika kalian punya kebiasaan untuk menahan air kecil, buang air kecil, lama-kelamaan kalian akan menderita penyakit namanya batu ginjal, atau kalian sering menahan buang air besar, otomatis usus kalian itu akan mengalami kelainan ya anak-anak semua. Kemudian ciri yang berikut adalah adaptasi atau kemampuan makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nah, adaptasi sendiri itu sangat penting ya. Kalau tidak, makhluk hidup itu tidak bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungannya, dengan kondisi lingkungannya, otomatis dia akan mengalami kepunahan atau dia hilang dari muka bumi ini ya. Nah, itu banyak contohnya, banyak hewan yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, mereka punah. Nah, adaptasi sendiri terbagi jadi 3 jenis ya, adaptasi morfologi atau bentuk luar tubuh, kemudian adaptasi fisiologis ini itu terdiri dari dua, adaptasi anatomis, kemudian adaptasi proses metabolisme di dalam tubuh, kemudian ada istilah adaptasi tingkah laku. Pembahasan lebih lanjut nanti Pak akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada namanya ciri yang berikut itu adalah memerlukan suhu tertentu. Suhu itu berperan penting untuk aktivitas metabolisme yang terjadi dalam tubuh kita. Jika kita berada pada suhu yang terlalu tinggi, metabolisme akan terganggu. Atau jika kita berada pada suhu yang sangat rendah, metabolisme tubuh kita akan terganggu, dan itu biasa menyebabkan kematian. Dan ini berlaku juga untuk semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup harus hidup memiliki batas suhu tertentu. Dia tidak boleh lewat dari batas suhu tertentu. Jika melebihi dari suhu tertentu, otomatis metabolisme yang terjadi pada makhluk hidup tersebut akan terganggu. Nah, itu tentang materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau saya anak-anak harap kalian bisa mengerti, memahami, walaupun Pak hanya memberikan garis besar.
Kemudian kita masuk ke dalam namanya keanekaragaman. Dari ciri-ciri yang sudah kita bahas dalam dua pertemuan, kita melihat bahwa makhluk hidup ternyata memiliki banyak ciri ya, yang membedakan antara dia dengan yang lain. Nah, keanekaragaman ciri ini akan memunculkan istilah keanekaragaman hayati. Karena adanya keanekaragaman hayati, kita membutuhkan yang namanya pengklasifikasian makhluk hidup supaya kita bisa mengetahui ada tidaknya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain, antara makhluk hidup yang ada di satu daerah dengan daerah yang lain. Kita masuk ke materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita masuk dalam pengertian klasifikasi. Secara biologis, klasifikasi memiliki pengertian sebagai sistematika untuk mempelajari makhluk hidup dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan ciri serta sifat yang nampak dan dapat dikenali. Nah, tujuan dari klasifikasi ini adalah mempermudah kita dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Ya, klasifikasi sangat penting. Nah, tahapan klasifikasi yang pertama adalah kita melakukan identifikasi ciri makhluk hidup. Nah, identifikasi ciri makhluk hidup ini mulai dari yang paling luar ya, dalam bentuk morfologi, kemudian masuk ke fisiologisnya dia, kemudian sifat dan tingkah laku. Setelah kita lakukan identifikasi, kita sudah mengetahui identifikasinya, kita mulai melakukan pengelompokan. Pengelompokan di sini yang pertama harus kita kelompokkan adalah yang memiliki persamaan ciri. Setelah kita kelompokkan yang memiliki persamaan, kita lakukan lagi identifikasi. Jadi tahapan klasifikasinya hanya dua, tetapi akan terus diulang dan terus diulang sampai pada tahap di mana tidak lagi memiliki perbedaan ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah tingkatan klasifikasi. Itu kita mulai dari yang namanya kingdom, yang kedua filum, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima famili, yang keenam genus, yang ketujuh adalah spesies. Jadi kingdom adalah posisi yang paling tinggi, kemudian spesies merupakan posisi yang paling rendah. Semakin tinggi itu akan semakin banyak individu yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian kita masuk dalam namanya kunci identifikasi atau biasa di dalam biologis itu disebut sebagai kunci determinasi. Ini memiliki pengertian merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Untuk materi ini, kunci identifikasi atau kunci determinasi, Pak akan buat dalam slide sendiri, nanti Pak akan bagikan ke kalian. Kemudian ada poin yang paling penting lagi adalah penamaan ilmiah yang digunakan secara umum dalam biologi itu adalah binomial nomenklatur atau pentata nama ganda. Nah, ini memiliki langkah-langkah yang pertama, memiliki aturan yang pertama, itu adalah setiap makhluk hidup memiliki dua nama jenis yang terdiri dari dua kata Latin. Kenapa dia menggunakan kata Latin? Karena kata Latin ini tidak banyak mengalami perubahan dari zaman dahulu sampai saat ini, dan kata Latin merupakan ibu dari sebagian besar kata bahasa yang ada di dunia. Kemudian yang berikut, aturan yang berikut itu adalah kata pertama menunjukkan genus yang diawali dengan huruf besar, kata kedua menunjukkan spesies diawali dengan huruf kecil. Contohnya nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian penulisannya, kalau dalam pengetikan biasanya ditulis miring, kalau ditulis tangan biasanya diberi garis bawahi bahwa itu merupakan nama ilmiah. Kemudian yang berikut adalah manfaat klasifikasi. Manfaat klasifikasi yang pertama adalah mempermudah untuk mengenal makhluk hidup. Nah, di sini kenapa penamaannya harus menggunakan bahasa Latin? Karena jika kalau menggunakan bahasa, setiap daerah menggunakan bahasanya masing-masing, akan mempersulit kita dalam mengenal satu spesies makhluk hidup. Karena setiap daerah itu memiliki bahasanya sendiri atau namanya sendiri. Jadi di sini kalau menggunakan klasifikasi, otomatis akan mempermudah. Kemudian yang berikut itu adalah mempermudah kita untuk mempelajari makhluk hidup. Di sini fungsi klasifikasi. Sebelum kita masuk dalam klasifikasi, kita harus mempelajari ciri makhluk hidup tertentu. Nah, karena sudah ada cirinya, otomatis bagi yang mempelajari makhluk hidup, dia
lebih mudah lagi karena dia sudah tahu, dia sudah dipersiapkan. Oh, ciri-ciri makhluk itu hidup yang ini, spesies yang ini memiliki ciri-ciri seperti ini. Kemudian yang berikut adalah mengetahui ada tidaknya hubungan kekerabatan makhluk hidup. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Pak harap kalian bisa mengikuti dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya.